Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda. Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Ya, baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Teh Lilis yang berasal dari Jakarta. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Boleh bertanya nggak Pak Ustadz? Begini, aku kan kerja di dunia kecantikan. Nah, mau nanya, kalau misalkan kita kan suka ada, ini juga pertanyaan dari teman-teman nih, kan suka pakai bulu mata extension ya. Nah, itu gimana hukumnya? Apa bisa sholatnya apa sah atau gimana? Terus kalau misalkan kita meninggal, itu gimana, harus dicopot apa nggak apa-apa kalau pakai LS extension? Terima kasih Pak Ustadz. Baiklah, itu tadi pertanyaan dari Teh Lilis dari Jakarta. Nah, ini bagaimana nih Kiai? Karena emang itu menjadi fenomena belakangan ini, ibu-ibu, wanita-wanita itu senang sekali menggunakan hal-hal yang memang mempercantik dan mudah karena Ya. tinggal dipasang, Ada Kiai. juga Mbak Eva, ibu-ibu yang pintar tuh. Gimana Di tuh, Kiai? lingkungan sekolah anak-anak saya, itu kalau ada persoalan seperti itu, mereka lihat istri saya. Kalau istri saya pakai, ini berarti hukumnya halal. Wah, saya bilang bahaya kalau seperti ini kan. Jangan-jangan istri saya juga nggak konsultasi sama saya kan gitu. Tapi intinya ini pertanyaan yang menarik. Karena memang itu sesuai dengan perkembangan zaman hari ini. Betul. Oleh karena itu, izinkan saya menjawab ini secara utuh. Agar nanti pemirsa mengerti kalau terjadi perbedaan pandangan di antara ulama terkait pemakaian aksesoris yang seperti ciptaan Allah, tapi ditempelkan pada bagian yang memang sesuai dengan karakternya. Misalnya tadi kan bulu mata. Iya. Nah, bulu mata ini cara pandangnya, ini ada dua Mbak Eva. Apakah itu merubah ciptaan Allah? Apa itu bagian dari hiasan? Oke. Kan perempuan itu boleh menggunakan perhiasan. Iya. Apakah ketika misalnya saya menyambung bulu mata istri saya, itu dikatakan saya merubah ciptaan Allah? Apa ini bagian dari hiasan? Perhiasan. Karena kita juga para pemirsa ya, jangan terbiasa hanya memandang itu dari satu sudut pandang, kemudian menggeneralisir. Ada orang kadang-kadang, oh itu nggak boleh Pak Faiz. Kenapa? Itu merubah ciptaan Allah. Saya bilang, tapi Anda sendiri pakai krim pemutih. Nah. Itu kan juga merubah ciptaan Allah. Iya, Anda iya. juga pakai behel misalnya, merapikan gigi dan Gigi. sebagainya. Nah, itu hukumnya apa di dalam Islam? Yang seperti ini, itu norma hukumnya disampaikan dalam Quran dan disampaikan dalam hadis. Tetapi tafsirnya, itu orang boleh berbeda-beda, ya, tergantung cara dia menafsirkannya. Oleh karena itu, para pemirsa, saya jelaskan dari yang paling ketat, yang paling mudah, ulama yang mengharamkan penggunaan bulu mata palsu. Pokoknya haram. Selesai di situ. Anda pakai neraka. Itu selesai. Tapi ada ulama dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dalam sebagian mazhab Maliki yang dulu saya ngaji sama guru saya itu, kata guru saya, cara pandangnya berbeda-beda. Ada ulama yang mengatakan bahwa yang terkait dengan perempuan itu adalah bagian dari zina. Tujuannya untuk mempercantik dan berhias. Oleh karena itu yang dilihat adalah perhiasannya, bukan memakainya. Memakainya oleh kelompok ulama ini dihukumi boleh Mbak Eva. Oh, boleh. Tetapi bergantung dan bersyarat. Yang dipakai itu apa? Kayak Mbak Eva misalnya berhias itu halal, pakai make up misalnya. Tetapi ketika itu dari barang yang najis atau bersentuhan dengan najis, namanya mutanajis, maka jatuhnya jadi haram. Nah, bulu mata yang dibolehkan itu yang pertama, itu tidak boleh bersifat permanen. Jadi dia bisa bongkar, pasang. Satu. Kedua, dia bukan dari rambut asli manusia. Jadi ini sama halnya dengan wig juga ya? Sama halnya dengan wignya. Karena kalau itu rambut perempuan dipasang di istri saya, maka kan saya melihat bagian dari rambut orang lain yang saya sebenarnya nggak boleh untuk melihat. Kan gitu Mbak Eva. Itu satu. Kemudian yang kedua, terkait tadi pertanyaan yang kedua itu, dia sah apa tidak sholatnya? Karena itu kan bukan rambut saya.
bukan rambut istri saya ketika Iya, iya. dipasang itu. Sementara kewajiban untuk meratakan air itu berkaitan dengan anggota tubuhnya dia, bukan anggota tubuhnya orang lain. Nah, ini nanti menjadi perdebatan panjang dalam fikih. Bagaimana orang yang misalnya kalau satu hari nanti jarinya putus, kemudian menyambung dari jari orang lain misalnya. Nah, itu panjang sekali perbedaan. Tetapi yang ingin saya sampaikan, itu tidak boleh. Kalau itu dari rambut manusia. Itu semua ulama sepakat itu tidak boleh. Maka yang boleh itu dari sintetis. Buatan. Yang buatan ini dipisahkan antara yang mengandung najis atau yang tidak mengandung najis. Kalau dia barang suci tetapi pada prosesnya bersentuhan dengan barang najis, apakah hasil produk akhirnya bisa disucikan atau tidak? Ketika itu bisa disucikan, maka jatuhnya jadi suci. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting, tidak untuk tujuan yang diharamkan oleh agama. Jadi kalau dia misalnya pakai itu untuk menggoda laki-laki, itu hukumnya tidak boleh. Artinya apa? Ulama yang membolehkan itu juga tidak pernah membolehkan menyambung bulu mata ini dengan sambungan yang berlebihan. Karena ada orang tuh kadang-kadang saya bilang, wah ini kalau kayak gini nih bahaya juga kan. Jangan kalau naik motor gimana kalau ada kayak gini. Jangan-jangan nanti ketutup nggak bisa melihat. Tapi kalau Kiai. sekedar untuk rata yang sama, itu dibolehkan. Sama tadi dalam kasus behel tadi kan. Kalau dia ingin tujuannya meratakan gigi. Seperti pada aslinya kebanyakan orang. Orang ada bulu matanya tuh bagus kayak gitu. Dia ingin sebatas itu saja. Tidak kemudian dipanjangkan, dinaikkan, atau dibuat kayak talang air misalnya. Ya, hanya sebatas itu. Seperti dulu fatwa guru saya di Mesir, itu dihukumi boleh pada kepantasan, barangnya tidak najis, artinya suci. Kemudian ketika dia mau berwudu, itu bisa dilepas. Ada orang tanya sama saya, Pak, tapi dia masangnya kan itu untuk waktu yang panjang. Betul. Loh, waktu yang panjang kan tidak pasti haram buat perempuan tertentu. Misalnya perempuan yang haid, kan dia tidak wajib sholat. Dia misalnya siklus haidnya sampai 15 hari. Ya 15 hari dia pakai itu, kemudian dia buka, ya boleh saja. Mungkin kurang lebih seperti kutek begitu ya, sama ya hukumnya ya. Iya. Yang permanen dan yang tidak permanen. Yang permanen dibolehkan selama masa haid, tapi begitu dia suci dan punya kewajiban sholat, dia harus hilangkan. Iya, karena harus tidak dilupakan itu ya Kiai ya, air tidak boleh, air wudhu tidak boleh terhalang gitu ya pada saat wudhu. Oke, nah sekarang kita kembali lagi nih ke zakat nih. Ada satu pertanyaan lagi yang masih saya simpan dan masih saya ingin tanyakan soal zakat bagi yang mendapatkan penghasilan dari pertanian, Kiai. Apakah itu akan sama dengan perdagangan dan penghasilan atau hukumnya berbeda sebetulnya, Kiai? Zakat pertanian kan dua, ada petaninya, ada pengusaha pertanian. Saya rasa pengusaha pertanian ini jadi PR aja lah, segmen belakangan atau kapan nanti kita selanjutnya. Yang jadi pokok bahasan yang pertanian, petani saja. Itu petani ini beda dengan zakat mal, Mbak Eva. Bedanya di mana? Yang pertama ukuran nisabnya, yang kedua adalah tanpa haul. Tapi wa'atu haqqahu yauma hasadihi, bergantung dengan masa panennya. Jadi kewajibannya berzakatnya itu mengikuti siklus panennya. Kan kalau kita lihat sama petani, ada petani itu saya tanya, panennya setahun berapa kali? Ada yang 3, ada yang 2, bahkan ada yang 1. Maka kewajiban zakatnya itu berkaitan dengan siklus panennya. Nisabnya adalah homsatu ausukin. Sekarang tuh kurang lebih 600 kilogram padi ya, kalau di Indonesia. Itu yang pertama, 600 kilogram padi. Kewajiban zakatnya bergantung, tarif zakatnya maaf, kalau dia menggunakan pengairan berbayar, itu tarif zakatnya menjadi 5%. Kalau pengairannya itu alami, tanpa dia bayar apapun, itu 10%. Kalau nanti percampuran, misalnya setengah dalam satu masa panen nih 3 bulan, misalnya 1,5 bulannya dia bayar, 1,5 bulannya gratis, maka jadi 7,5%. Kan gitu. Mengapa berbeda, Kiai? Ini berbeda karena Allah tuh maha adil. Di mana ada usaha manusia lebih besar, maka Allah memberikan kewajibannya itu lebih ringan. Ketika tanpa usaha yang membutuhkan modal, maka dimintanya lebih besar. Yang jadi persoalan pada zakat pertanian itu ada 2 hal, Mbak Eva. Yang terkait, yang pertama biaya tanam. Ini Nabi Quran itu hanya berbicara, Quran dan hadis itu berbicara tentang pengairan. Kalau pengairannya pakai biaya 5%, tanpa biaya 10%. Bagaimana dengan pertanian hari ini? Kan beli bibitnya pakai uang, pupuknya
pakai Pakai uang. uang. Bolehkah biaya yang terkait dengan penanaman itu dipotong juga nih menjadi kewajiban yang dikeluarkan dulu dari objek zakat, ya. Nah, ini ulama berbeda pandangan. Ada ulama mengatakan iya, biaya tanam itu dipotong dulu nanti dari hasil pertaniannya, nanti hasil pertaniannya baru kemudian kena tarif zakat sebesar 5%. Ada ulama yang mengatakan sebenarnya nggak perlu diperselisihkan. Karena kalau biaya tanam ini tidak dipotong dari kewajiban zakat, kan sebetulnya sudah dipotong dari zakat malnya. Kan saya juga punya uang Iya, iya, untuk iya, membeli iya, iya. membeli apa itu bibit atau Bibit apa katakanlah itu uang kan, saya. betul. Kalau ini sudah saya potong sebagai kewajiban saya untuk berusaha, maka sejatinya kan kewajiban zakat mal saya sudah hilang nih, Iya, iya, karena iya. sudah terpotong di sini. Nah, ini pandai-pandai saja menghitung, jangan ngemplang 2 kali nih Mbak Eva ya. Dipotong di sini, dipotong di sini juga, ya. atas nilai yang sama. Karena biaya tanam itu kan bermula dari uang, zakat mal. Nanti kalau sudah dipotong di zakat mal, jangan juga motong di zakat pertanian. Tapi kalau sudah dipotong di sini, maka di sini tidak dipotong. Itu sebetulnya berkeadilan gitu. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi kalau para pemirsa nanti mau memotong biaya tanam dari objek zakat, ya silahkan mengikuti mazhab yang menyatakan itu, tetapi nanti jangan lagi dipotong dari zakat malnya. Kalau nanti ini tidak dipotong dari pertanian, kan udah otomatis berkurang di zakat malnya. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait jenis tanamannya, Mbak Nah, Eva. itu dia Kiai. Gitu. Apakah memang hanya tanaman yang bahan-bahan Iya, pokok saja iya. seperti padi Nah, dan ini harus lainnya? sama dengan yang segmen pertama tadi. Harta itu kan berkembang. Iya. Kayak saya bilang tadi jadi lukisan, jadi apa. Nah, dalam mazhab mayoritas ulama memang yang wajib untuk menjadi objek zakat itu tanaman yang berpotensi menjadi makanan pokok. Kayak gandum di Indonesia itu padi. Tetapi Imam Abu Hanifah itu mewajibkan semua tanaman yang tumbuh di muka bumi dan memiliki nilai ekonomi. Nisabnya nanti dikonversi kepada beras. Nah, jadi kalau saya Ya, punya 600 tanaman kilo tebu, tadi ya. tebu ini kan Iya. menjadi kebutuhan orang hari ini karena Iya, iya, semua iya, iya. mengkonsumsi yang namanya gula, Gula. gitu loh. Atau hiasan seperti bunga dan sebagainya. Nah, itu bagaimana Kiai? Iya. Kan nisabnya sulit Maka dari menghitungnya itu, tuh. Ha. ulama yang 3 nih, mayoritas dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, itu mengatakan dia tidak kena zakat. Kenapa tidak kena zakat? Karena yang ada dalam pikiran beliau-beliau, tanaman kan pasti dijual, Mbak Eva. Kalau dijual kan jadi uang. Oh. Nanti uangnya kena zakat mal. Oke. Jadi dia mengeluarkan zakat tapi ada proses dijual dulu. Nah, kalau Imam Abu Hanifah melihat enggak. Dia mau dijual atau tidak jual, lebih cepat kena zakat dengan zakat pertanian. Karena kalau begitu saya punya kebun tebu tidak saya potong, tidak saya jual, itu otomatis saya nggak boleh menimbun gula. Gitu loh. Dikeluarkan zakatnya langsung. Nah, ini yang banyak diikuti oleh guru-guru saya dulu di Mesir, bahwa semua tanaman yang punya nilai ekonomi, mudah diuangkan, dan juga disukai oleh banyak orang pada aspek harta, itu disamakan dengan kalau di Indonesia padi. Jadi kalau Mbak Eva nanam anggrek nih, Iya. ya dikonversi aja. 600 kg beras itu harganya berapa? Maka itu Oh, kemudian iya, 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 bunga anggreknya berapa Berapa, nilainya? sampai apakah? Dikeluarkan sama 10% kalau tanpa biaya, 5% kalau menggunakan biaya pada proses perawatan tanaman. Oke, karena kalau kemudian dimasukkan ke dalam zakat mal, angkanya kan berbeda ya Kiai ya. Iya, tergantung Kalau harga misalnya jual. kan 2,5, Iya. ini zakat pertanian Iya. kan mungkin lebih besar ya Dan Kiai. menunggu dijual kan Mbak Eva. Artinya apa? Kalau saya punya tanaman seperti itu, saya akan berbagi kalau itu saya jual. Oke. Kalau itu saya timbun dalam 1 tahun, kan saya tidak punya kewajiban untuk menjual. Nah, itu yang kita lihat, cara pandang beberapa ulama itu sebenarnya diwarnai di mana mereka hidup. Oke. Gitu loh. Imam Abu Hanifah ini kan hidup di Irak. Orang sudah menggunakan logika uang, tidak lagi barter, pertukaran barang. Sehingga kata Imam Abu Hanifah, ini sekarang harta yang saya hadapi, itu harta yang sudah lebih berkembang daripada apa yang dilihat Imam Malik di Madinah misalnya. Di sana ada imperium namanya Persia, mungkin sudah biasa berhias menggunakan bunga-bunga yang berbeda, sehingga bunga-bunga itu juga memiliki nilai. Misalnya di Baghdad dulu Imam Abu Hanifah tuh cerita, ya dia sudah mengenal kalau seperti kita tuh puding, agar-agar Iya. dari rumput
laut. Sementara itu tidak ada dulu di Hijaz, di Mekah, di Madinah. Nah, puding itu dan agar-agar itu jadi makanan raja. Tidak semua orang bisa makan. Kenapa? Harganya mahal. Kenapa harganya mahal? Karena cara memperolehnya sulit. Maka tanaman ini walaupun di laut itu dianggap memiliki nilai ekonomi yang tidak kalah dengan gandum yang dijadikan makanan pokok untuk roti. Nah, itu yang melatar belakanginya, Mbak Eva. Oke, baiklah Kiai. Kiai, terima kasih untuk penjelasannya pada pagi hari ini. Tentunya masih ada banyak lagi ya Kiai ya zakat yang harus kita bahas. Belum lagi ada zakat harta karun ya Kiai ya mungkin di sesi selanjutnya. Tapi terima kasih untuk ilmu yang sudah disampaikan pada hari ini. Dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.